البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatus Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, masih di muka surat 66. Syurutul ijma', syarat-syarat berlakunya ijma'. Lil ijma'i syurut, ijma' memiliki syarat-syarat, minha diantaranya al-awwal an yathbuta bi tariqin sahih, dia itu menjadi pasti dengan metode atau jalan yang benar. Ya, kalau lewat mimpi, saya bermimpi tadi malam ada tulisan telah terbentuk ijma' begini-begini, itu tentunya tidak sah. Atau dengan sekedar tahmin, yaitu perkiraan, itu juga tidak sah. Tayyib, bi ayyakuna imma masyhuran bainal ulama. Bagaimana dikatakan metode itu sah? Yaitu boleh jadi dia memang terkenal di kalangan ulama. Kita pergi kemanapun, tanya ulama masalah ini bagaimana, ternyata masing-masingnya mengatakan memang ini adalah sesuatu yang mustahab misalkan. Tayyib, maka boleh kita katakan yaitu apa? Ghalabatul dzan, ini terbentuk ijma'. Ini tapi baru syarat pertama, tentunya masih ada beberapa syarat yang lain. Au naqilahu, imma ayyakuna naqiluhu, berarti ya. Au naqiluhu siqah, atau yang menukilkan ini orang yang siqah, yang memang siqah yaitu apa? Terpercaya dan agamanya bagus. Yaitu apa? Hafalannya kuat dan agamanya bagus. Ini siqah. Wasi'alitila, luas itila, yaitu pengetahuannya. Seperti apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seperti apa? Al-Hafidz Ibnu Imam Az-Zahabi yang dikatakan sebagai mustaqri' tam, peneliti yang sempurna tentu sesuai dengan karakter manusia masih tentunya. Tayyib. Nah, ini syarat pertama. Yang menukilkan ijma' ini memang orang yang betul-betul membaca buku yang sangat banyak sekali. Tayyib. Semacam apa? Al-Hafidz Ibnul Jauzi, dia mengatakan kalau saya cerita pada kalian, saya ini sudah membaca 20.000 jilid kitab, ini baru sedikit, kata beliau. Kita berapa jilid? Kitab maktabah kita mungkin baru 1.000 jilid, kalau 1.000. Itu pun belum tentu kita sudah baca setengahnya. Baik. Maka tidak layak orang macam kita menukil ini sudah ijma'. Kecuali kalau kita sekedar apa? Menukil faedah dari imam yang lain, misalkan Imam Ibnul Mundir dalam ijma' mengatakan ini ijma'. Kita sekedar menukil. Bukan kita yang menghukumi ini memang betul-betul ijma'. Baik. Syarat kedua, alla yasbiqahu khilafun mustaqir. Ijma' tadi tidak didahului oleh perselisihan yang telah menetap. Tayyib, dan ini pembahasannya panjang di kalangan ulama. Walaupun Imam Nawawi sendiri mengatakan memang syaratnya macam ini, kalau nggak salah di bagian buku. Tapi praktiknya beliau terkadang mengatakan memang dulu para sahabat khilaf, tapi setelah itu terbentuk ijma' di kalangan tabi'in begini-begini. Tayyib, memang ini khilaf. Yaitu apa? Syarat kedua ini diperselisihkan. Walaupun memang syarat kedua ini sangat kuat. Kalau nggak salah sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syatibi rahimahullah, kalau nggak salah Anda dapatkan itu, yaitu apa? Annal qaul la yamutu bimauti qailih. Suatu pendapat itu tidak mati dengan sebab matinya orang yang mengucapkannya. Misalkan apa? Sekarang misalkan terbentuk pertemuan, misalkan musyawarat dari seluruh ulama Nadwah Islamiyah, misalkan ada misalkan macam itu di India. Mereka mengatakan bahwasanya ini halal. Padahal ketika dilihat di Imam Syafi'i mengatakan ini haram. Apakah kita katakan berarti ijma' karena seluruh ulama di zaman ini ijma'? Kita katakan tidak ada ijma'. Kenapa? Karena sudah ada khilaf mustaqir, yaitu ulama yang dulu sudah mengatakan ini haram. Taib. Sementara fatwa itu tidak mati dengan matinya si mufti tersebut. Sampai sekarang kita bilang Imam Syafi'i berkata, Imam Ahmad berkata, As-Tsauri mengatakan, padahal mereka sudah meninggal. Menunjukkan pendapat itu tidak mati dengan sebab matinya orang yang mengucapkan itu. Taib. Makanya kalau ada ijma' di kalangan generasi keempat misalkan, ternyata diketahui bahwasanya Ibnu Abbas menyelisihi, maka kita katakan ini bukan ijma'. Tapi apa? Boleh kita katakan ini mungkin kalam jumhur atau apa. Tapi untuk ijma' tidak. Baik. Lalu bagaimana kita katakan? Berarti apa? Lihat siapa yang dalilnya lebih kuat. Tanpa kita mengatakan ini ijma'. Karena terbukti ada ulama yang lebih dulu menyelisihinya. Baik. Fa in sabaqahu dzalika fala ijma'.
kalau ijma tadi yang dikatakan ijma ternyata didahului oleh suatu khilaf yang telah menetap, maka yang betul apa? La ijma, tidak ada ijma. Li'anal aqwala la tabtulu bi mauti qailiha. Jayid, beliau menetapkan di sini. Karena pendapat-pendapat itu tidak terbatalkan, tidak menjadi batal dengan matinya orang-orang yang mengucapkan itu. Jayid, walaupun ulama sekarang barangkali istilahnya mengatakan apa itu namanya? Riba jahiliyah itu halal, naudzubillah, dan memang prakteknya banyak yang menghalalkan itu. Baik. Tapi apa? Para ulama yang dulu sudah mengharamkan, bahkan Rasul yang telah mengharamkan. Baik. Rasul sampai mengatakan apa? Seluruh riba di zaman jahiliyah maudhu'un tahta qadamayya hataini wa awwalu riba wada'tuha apa itu? Ribal fadl, yaitu ribal Abbas. Baik. Jadi apa? Menunjukkan walaupun sekarang mungkin istilahnya ulama modern menghalalkan riba jahiliyah, tapi Rasul yang memang datang untuk menutup seluruh pintu jahiliyah mengharamkan. Mau apa kalian? Baik. Walaupun Rasul telah meninggal. Fal ijma' la yarfa'ul khilafas sabiq. Maka ijma' itu tidak menghilangkan khilaf yang terdahulu. Baik. Kita katakan memang khilaf. Enggak ada lagi ijma' ketika kenyataannya di masalah itu memang dulu sudah ada khilaf. Wa innama yamna'u min hudusi khilaf. Hanyalah ijma' itu melarang atau menghalangi terbentuknya khilaf. Kalau para sahabat sudah sepakat Allah Ta'ala tinggi di atas arsy, tidak boleh setelah itu ada ulama yang menyelisih. Oh, saya sudah ijtihad lah, saya sudah teropong pakai teropong Hubble, ternyata di atas arsy nggak ada Allah. Oh. Ya sudah, berarti apa? Kesimpulan saya, Allah memang di mana-mana itu, bahkan mengalir dalam darah, kata penyanyi Ebit GAD. Wah, katanya misalkan nggak ada itu. Kenapa? Karena ijma' terdahulu itu menghalangi adanya khilaf yang datang setelah itu. Maka khilaf yang datang setelah itu tidak terpandang karena sudah ada ijma' sebelumnya. Baik. Jadi di sini hujiatul ijma'. Bukan untuk membatalkan khilaf yang dulu, tapi untuk membatalkan khilaf yang datang setelah itu. Barang siapa mengklaim saya punya pendapat lain, maka dia mahjujun alaihi bil ijma'. Dia terbantahkan oleh ijma' ulama yang terdahulu. Tayyib. Kata beliau, hadza huwal qaulur rajih. Betul, memang ini demikian. Inilah pendapat yang terkuat. Tayyib, ar-rajih dan arjah sama karena ada al di sini dalam khobarnya. Liquwati ma'khadhih, karena kuatnya sisi pendalilannya. Waqil ada yang mengatakan la yustaratu dzalik. Tidak disyaratkan adanya bahwasanya ijma' tadi tidak didahului oleh khilaf yang terdahulu. Memang ini memang ada pendapat macam itu. Tayyib. Fayasihu an yan'aqida fil asri tsani ala ahadil aqwalis sabiqah. Maka sah untuk ijma' itu terbentuk di zaman kedua misalkan terhadap salah satu dari pendapat yang terdahulu, dan ini yang prakteknya dipakai oleh Imam Nawawi rahimahullah. Contohnya apa? Tentang masalah hukum memberontak, hukum menggulingkan penguasa yang zalim. Imam Nawawi mengatakan memang dulu ada khilaf di kalangan para sahabat, lalu setelah itu terbentuk ijma' bahwasanya ini haram karena memang ini akan menumpahkan darah muslimin dan dorornya lebih besar dan seterusnya. Tayyib. Tapi yang betul apa? Tidak ada ijma' sesuai dengan dohirnya, wallahu a'lam. Yaitu apa? Karena di kalangan sahabat sendiri terbukti apa? Terbukti ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. Lalu apa? Apakah dengan alasan ada perbedaan pendapat maka orang boleh seperti kata sebagian ikhwanul muslimin, bolehlah itu, buktinya Abdullah bin Zubair dan Husain melakukan pemberontakan. Tayyib. Maka kita katakan ada beberapa jawaban, diantaranya adalah mereka melakukan itu boleh jadi karena tidak tahu adanya dalil-dalil yang mengharamkan. Karena waktu itu waktu itu hadis belum dibukukan. Tayyib. Dan juga apa? Rasul melarang. Terserah sahabat mengatakan apa. Kalau Rasul melarang, Anda mau apa? Nabi Anda itu siapa? Taib. Dan berapa banyak pendapat dari Husain dan fatwa dari Ibnu Zubair tidak kalian terima, wahai ikhwanul muslimin. Kalau sesuai hawa nafsu baru, oh dalil kami sahabat ini, sahabat itu. Taib. Cuma sisi pembahasan kita di sini apa? Imam Nawawi mengatakan memang dulu masih ada khilaf dan ada udzur dari sahabat yang melakukan itu karena boleh jadi hujah belum sampai ke mereka. Masalah dalil-dalil yang mengharamkan memberontak walaupun terjadi ini, terjadi itu. Setelah itu memang apa? Para tabi'in sepakat
terutama setelah dibukukannya kitab-kitab dibukukan oleh siapa itu? Az-Zuhri, dibukukan oleh Ibnu Abi Dzi'ib, kalau nggak salah. Az-Zuhri ya, bukan Ibnu Abi Dzi'ib, Ibnu Juraij dan beberapa ulama yang lain yang membukukan hadis. Taib, setelah ini memang terbentuk ijma. Taib, cuma apakah kenyataannya boleh kita bilang bahwasanya ulama telah ijma haramnya memberontak? Ini kita akan dibantah dengan kaidah yang mustaqirrah yang disebutkan dalam buku ini dan buku yang lain. Bahwasanya khilaf itu sudah ada sebelum ijma. Maka hujah yang terkuat bukan ijma dalam masalah haramnya melakukan pemberontakan pada penguasa. Hujah yang terkuat adalah Al-Quran dan Sunnah melarang itu dari sekian banyak sisi pendalilan. Baik, jadi hujahnya adalah dalil Quran wa Sunnah, bukan masalah ijma di sini. Baik, titiknya mana kira-kira ya? Nggak apa, kita titik sendiri aja. Wallahu a'lam.